Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farah Febriani Fajrin, berasal dari kelas 6B mata kuliah studi Al-Quran dengan nomor induk mahasiswa A03218016. Di sini saya akan menjelaskan beberapa poin penting terkait topik yang akan saya bahas, yaitu tentang kemukjizatan Al-Quran sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan mata kuliah studi Al-Quran. Sebelum membahas tentang kemukjizatan Al-Quran, saya akan sedikit mengurai tentang pengertian mukjizat terlebih dahulu. Seperti yang kita tahu, pengertian mukjizat secara umum adalah sesuatu yang luar biasa yang terjadi pada Nabi. Dan jika diperinci, mukjizat berasal dari kata i'jaz yang diambil dari kata kerja a'jaza, yang berarti melemahkan atau menjadikan tidak mampu. Sedangkan menurut istilah, mukjizat adalah sesuatu yang luar biasa yang diperlihatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui para nabi dan rasulnya sebagai bukti atas kebenaran kenabian dan kerasulan. Dari penjelasan tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa pengertian mukjizat adalah sesuatu yang luar biasa yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hanya dimiliki oleh seorang nabi. Jika bukan nabi yang memilikinya, maka bukan disebut mukjizat. Nah, mukjizat sendiri terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama adalah mukjizat syahsiyah. Mukjizat syahsiyah adalah mukjizat yang keluar dan berasal dari tubuh seorang nabi serta rasul. Seperti contoh, peristiwa air yang keluar dari celah-celah jari Rasulullah SAW, atau peristiwa cahaya bulan yang memancar dari tangan Nabi Musa alaihissalam. Mukjizat yang kedua yaitu mukjizat aqliyah, yaitu jenis mukjizat yang rasional atau masuk akal, yang hanya bisa dipahami manusia dengan akal. Nah, mukjizat aqliyah ini hanya ada satu, yaitu berupa kitab suci Al-Quran. Kemudian mukjizat yang ketiga adalah mukjizat kauniyah. Mukjizat kauniyah adalah mukjizat yang memiliki kaitan dengan peristiwa alam, seperti peristiwa bulan yang dibelah menjadi 2 oleh Nabi Muhammad dan peristiwa dibelahnya Laut Merah oleh Nabi Musa alaihissalam dengan tongkatnya. Mukjizat yang keempat yaitu mukjizat salbiyah. Pengertian mukjizat salbiyah adalah membuat sesuatu tidak berdaya, seperti peristiwa Nabi Ibrahim alaihissalam yang dibakar oleh Raja Namrud, akan tetapi api tak mampu membakar tubuhnya. Pembahasan selanjutnya adalah pembahasan tentang kemukjizatan Al-Quran. Seperti yang kita tahu bahwa Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam yang menjadi mukjizat terbesar dari mukjizat-mukjizat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para nabi sebelumnya. Al-Quran sebagai pelengkap kitab-kitab terdahulu, sebab mukjizat-mukjizat para nabi dan rasul terdahulu bersifat indrawi yang hanya bisa dibuktikan dengan indera manusia dan hanya terjadi pada saat itu juga. Sedangkan Al-Quran berupa mukjizat yang bersifat rasional, kekal, dan bersifat sepanjang masa. Al-Quran juga menjadi kitab suci yang mampu memecahkan segala masalah kehidupan dan senantiasa menjadi petunjuk bagi kaum di segala zaman. Dan jika diringkas, maka macam-macam mukjizat Al-Quran meliputi: yang pertama, mukjizat Al-Quran yang terkait dengan fasahoh dan balaghah, di mana Al-Quran memiliki derajat yang tinggi dalam setiap susunan kata, irama, dan gaya bahasa. Di dalam Al-Quran ada yang disebut dengan uslub atau style atau susunan bahasa Al-Quran. Uslub bahasa Al-Quran jauh lebih tinggi kualitasnya bila dibandingkan dengan kitab lainnya. Al-Quran muncul dengan uslub yang begitu indah dan dalam uslub tersebut terkandung nilai-nilai istimewa yang tidak akan pernah ada ucapan manusia sepertinya. Al-Quran memiliki gaya bahasa yang khas
yang membuat pendengarnya merasa terpesona akan kehalusan ungkapan bahasanya. Bahkan ketika Al-Quran diturunkan, gaya bahasanya membuat bangsa Arab pada saat itu merasa kagum. Bukan hanya orang-orang mukmin, tetapi juga bagi orang-orang kafir. Kehalusan ungkapan bahasanya itulah yang membuat banyak di antara mereka yang kemudian masuk Islam. Kemudian kemukjizatan Al-Quran yang kedua berupa hukum-hukum ilahi yang terkandung dalam Al-Quran. Al-Quran adalah penyempurna kitab-kitab terdahulu. Al-Quran menjelaskan pokok-pokok akidah, menjelaskan norma-norma keutamaan, sopan santun, bahkan undang-undang ekonomi, politik, sosial, dan kemasyarakatan, serta hukum-hukum ibadah. Dalam menetapkan hukum, segala bentuk hukum itu ada dan tersedia di dalam Al-Quran. Mukjizat yang keempat berupa ketelitian redaksinya. Al-Quran memiliki keseimbangan antara jumlah bilangan kata dengan antonimnya, jumlah bilangan kata dengan sinonim atau makna yang dikandungnya. Contohnya seperti kata yaum yang berarti hari di dalam Al-Quran disebutkan sebanyak 365 kali. Hal itu serupa dengan jumlah hari dalam setahun. Atau contoh lainnya adalah kata syahr yang bermakna bulan disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 12 kali, sama dengan jumlah bulan dalam setahun. Kemudian yang kelima adalah Al-Quran memberitakan tentang segala sesuatu yang akan terjadi. Contohnya dalam Al-Quran surat Yunus ayat 93 yang memiliki makna, "Maka pada hari ini kami selamatkan badanmu supaya kamu dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang sesudahmu. Dan sesungguhnya kebanyakan dari manusia lengah dari tanda-tanda kekuasaan kami." Ayat tersebut menegaskan bahwa jasad Fir'aun akan menjadi utuh untuk menjadi pelajaran bagi generasi berikutnya. Dan pada tanggal 8 Juli 1908, seorang ilmuwan bernama Elliot Smith mendapat izin dari pemerintah Mesir untuk membuka kain-kain yang membalut tubuh Fir'aun. Dan ternyata apa yang ditemukannya adalah satu jasad Fir'aun yang masih utuh. Itu menjadi bukti bahwa Al-Quran merupakan mukjizat yang luar biasa yang berisi tentang kebenaran. Kemudian mukjizat selanjutnya berupa adanya isyarat-isyarat ilmu pengetahuan yang dijelaskan secara rinci dalam Al-Quran. Banyak sekali isyarat ilmiah yang ditemukan dalam Al-Quran. Misalnya, cahaya matahari bersumber dari dirinya dan cahaya bulan merupakan pantulan dari cahaya matahari. Kemudian kurangnya oksigen pada ketinggian dapat menyebabkan sesak nafas dan perbedaan sidik jari manusia, aroma atau bau manusia yang berbeda-beda, masa penyusuan yang tepat dan kehamilan minimal, adanya nurani atau superego dan bawah sadar manusia, dan lain sebagainya. Hal itu menjadi dasar dan sumber bagi ilmu pengetahuan yang ada sampai saat ini. Kemukjizatan Al-Quran secara umum dapat ditinjau melalui dua aspek, yaitu aspek yang terkait langsung dengan Al-Quran sendiri dan aspek dengan pengalihan pandangan. Kemukjizatan yang terkait dengan Al-Quran sendiri bisa diamati dan dielaborasi melalui segi kefasihannya, balaghah, penjelasan, dan kandungan maknanya. Sedangkan aspek yang kedua dapat berkembang sesuai dengan pemahaman seseorang terhadap makna-makna yang tersirat dari Al-Quran. Dengan melalui pengamatan secara seksama dan pembuktian yang terkait dengan perkembangan kehidupan manusia melalui peradaban dan perkembangan masa. Namun, terdapat beberapa perbedaan pendapat oleh para ulama. Segi kemukjizatan Al-Quran menurut pandangan beberapa ulama. Yang pertama, sebagian ulama berpendapat bahwa segi kemukjizatan Al-Quran adalah sesuatu yang terkandung dalam Al-Quran itu sendiri, yaitu susunan prosanya yang asing dan berbeda dengan susunan orang-orang Arab, baik dalam permulaan dan suku kalimat.
Yang berikutnya adalah sebagian yang lain berpendapat bahwa segi kemukjizatan Al-Quran adalah terkandung dalam lafal-lafalnya yang jelas, redaksinya yang bersastra, dan susunannya yang indah. Karena Al-Quran sastranya termasuk tingkat yang tinggi, tiada bandingannya. Kemudian yang ketiga, ulama lain berpendapat bahwa kemukjizatan itu karena Al-Quran terhindar dari pertentangan serta mengandung arti yang lembut dan hal-hal gaib di luar kemampuan manusia dan di luar kekuasaan mereka. Kemudian selanjutnya, pendapat yang lain adalah bahwa segi kemukjizatan Al-Quran adalah karena berbagai keistimewaan yang nampak dan keindahan yang menarik yang terkandung dalam Al-Quran, seperti jelas dalam lafalnya, bersastra dalam arti, dan bentuk susunan yang indah. Nah, penjelasan berikutnya mengenai beberapa syarat yang menyertai mukjizat. Menurut Muhammad Quraisy Shihab ada 4, yaitu yang pertama, berkenaan dengan hal atau peristiwa yang luar biasa. Hal yang luar biasa ini adalah sesuatu yang berada di luar jangkauan hukum sebab dan akibat. Kemudian yang kedua, terjadi atau dipaparkan oleh seseorang yang mengaku nabi. Jika bukan nabi, maka tidak bisa dikatakan sebagai mukjizat. Dan Nabi Muhammad SAW adalah nabi terakhir dan penutup para nabi dan rasul, sehingga tidak akan ada lagi mukjizat yang turun ke bumi sepeninggal Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang ketiga, mengandung tantangan terhadap yang meragukan kenabian. Tantangan yang dimaksudkan ini adalah bersamaan dengan pengakuan atau pembuktian sebagai seorang nabi. Kemudian yang terakhir adalah tantangan tersebut tidak mampu atau gagal dilayani. Kesimpulannya adalah Al-Quran merupakan mukjizat aqliyah yang bersifat rasional, kekal, dan sepanjang masa. Al-Quran merupakan mukjizat yang terbesar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, sebagai penyempurna kitab-kitab terdahulu, juga sebagai penyempurna kehidupan manusia. Al-Quran mampu memecahkan segala macam masalah-masalah kehidupan. Al-Quran diturunkan sedemikian rinci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sumber dan pedoman bagi umat manusia. Sekian penjelasan dari saya mengenai mukjizat dan kemukjizatan Al-Quran. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.